Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, dosen di program studi S1 Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Fisika 1, sebagai bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen, khususnya bidang pengajaran. Izinkan saya mengulas secara singkat mata kuliah Fisika 1 yang terdapat di semester ganjil. Mata kuliah Fisika 1 ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS untuk mahasiswa tingkat 1 di program studi S1 Teknik Telekomunikasi. Pada mata kuliah Fisika 1 ini yaitu mempelajari terkait konsep, teori, dan fenomena dasar dalam fisika yang melandasi kajian lebih lanjut dalam bidang sains dan teknologi. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Fisika 1 di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip dari fisika dasar baik percobaan di dalam laboratorium maupun di luar sebagai solusi maupun pendalaman ilmu pengetahuan fisika. Pada mata kuliah ini terdapat 4 capaian pembelajaran fisika, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan, menghitung, dan menganalisis vektor pada gerak yang mengakibatkan usaha dan energi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menggambarkan serta menganalisis momentum dan impuls. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung gerak benda sebagai gerak translasi dan rotasi. Dan yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis kalor dan proses termodinamika. Dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah Fisika 1, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, kita akan bahas metode delivery, yang mana dalam penyampaian materi kepada mahasiswa dilakukan dengan metode tatap muka langsung di kelas, sinkronus virtual dengan Google Meet, dan perkuliahan dengan pembuatan video pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu interaction, di mana model pembelajaran menggunakan pendekatan interaksi yang diharapkan dapat mengetahui karakter, kearifan, dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu assessment, yang mana bertujuan untuk sebagai upaya mendapatkan data atau informasi dari hasil pembelajaran sehingga kita dapat mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa khususnya di mata kuliah Fisika 1. Adapun komponen penilaian MK Fisika 1 itu terdiri dari yang pertama yaitu keaktifan dengan bobot 10%, kemudian kuis dengan bobot 15%, kemudian pemberian tugas dengan bobot 25%, dan UTS serta UAS dengan bobot 25%. Materi yang diajarkan pada mata kuliah Fisika 1 selama 1 semester itu meliputi yang pertama ada analisis kalor, analisis vektor, gerak, hukum Newton, energi dan usaha, momentum dan impuls, kinematika dan dinamika rotasi, kesetimbangan dan elastisitas, kemudian ada fluida, suhu dan kalor, dan yang terakhir ada materi termodinamika. Berikut ini cuplikan video pembelajaran mata kuliah Fisika 1. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, bagaimana keadaannya? Sehat. Oke, alhamdulillah ya, sehat ya. Oke, perkuliahan kita pada hari ini mata kuliah Fisika 1 ya. Nanti kita akan membahas terkait momentum dan impuls.
yang mana momentum dan impuls itu sangat berkaitan erat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sebetulnya banyak yang bisa kita tanpa sadari ternyata berkaitan erat terhadap momentum dan impuls. Nah, adapun nanti capaian pembelajarannya ya, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan juga dapat berhitung terkait teori secara teori momentum dan impuls. Nah, selanjutnya nanti outline yang akan kita bahas itu ada 3 sub pokok bahasan ya. Yang pertama adalah impuls dan momentum, yang kedua adalah hukum kekekalan momentum, dan yang terakhir itu terkait tumbukan. Ya. Oke, next ya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu momentum. Nah, momentum itu apa sih gitu ya? Momentum itu merupakan salah satu besaran fisika yang sangat penting. Oke, kalau misalkan secara matematis momentum itu kita dapat definisikan sebagai P. Jadi besaran momentum itu merupakan besaran yang dapat mendefinisikan bahwasanya sebuah benda dapat bergerak, sebuah benda dalam keadaan bergerak, seperti itu ya. Nah, secara matematis momentum itu diperoleh dari hasil perkalian antara massa dengan kecepatan sebuah benda. Oke, yang mana satuan dari momentum itu kilogram meter per second. Nah, sampai sini ya, penjelasan sampai sini. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Mas Andi, bagaimana? Itu yang momentum itu termasuk ke dalam besaran apa ya? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi momentum itu termasuk besaran apa sih? Kita ketahui bersama bahwasanya di dalam fisika besaran itu ada 2 ya, besaran skalar dan juga besaran vektor. Kalau misalkan kita jabarkan bahwasannya massa sebuah benda dengan massa tertentu, artinya benda tersebut hanya memiliki nilai saja ya. Sedangkan kecepatan artinya benda ketika bergerak dengan kecepatan tertentu, gerakannya itu menunjukkan arah. Jadi kecepatan ini itu merupakan atau termasuk ke dalam besaran vektor. Oke ya. Nah, dari sini, dari penjabaran ini, maka momentum ini merupakan besaran skalar, kita kalikan dengan besaran vektor, maka akan menghasilkan besaran vektor. Ya. Oke. Jadi P momentum itu merupakan besaran vektor. Karena apa? Karena benda yang bergerak tersebut dia memiliki arah dan juga nilai. Ya, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, selanjutnya di sini terlihat ya gambar ada sebuah roket yang meluncur ke udara. Nah, gaya dorong roket ini itu mengacu pada atau memanfaatkan hukum-hukum dari momentum. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Kenapa bisa demikian? Karena roket ya di mesin pembakaran, yaitu dia bahan bakarnya adalah hidrogen dan nitrogen cair. Jadi ketika bercampur maka di ruang pembakaran dia akan mengeluarkan gas ya. Nah, ketika gas ini keluar, maka roket tersebut itu akan memiliki memiliki kecepatan ya, melaju ke udara. Artinya apa? Artinya ketika roket tersebut dalam keadaan diam, maka kita dapat mengartikan momentumnya nilainya 0. Tetapi ketika roket tersebut atau dinyalakan ya mesinnya, maka dia akan melaju dengan kecepatan tertentu. Nah, itulah salah satu contoh dari penerapan
momentum ya. Nah, sekarang pertanyaannya saya akan menanyakan ya di antara kalian semua kira-kira aplikasi ya dari momentum dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu? Oke, gimana Mas Fahmi? Ya, jadi salah satu contohnya itu ketika permainan bola biliar. Oh iya, Nah, jadi gimana? ketika tongkat biliar ditumbuhkan ke bola, nah, akan terjadi bola itu akan bergerak lalu bertumbuhkan ke bola yang lain, Bu. Oke, tepat ya jawabannya ya. Jadi salah satu contohnya yaitu bola biliar. Ketika kita dorong stik tongkatnya, maka bola tersebut dapat melaju. Maka kita bisa menentukan momentumnya. Kemudian contoh lainnya apa saja Mas Fahmi? Contoh yang lain itu ada kayak permainan kelereng, lalu ada bowling dan kembang api, Bu. Oke, tepat sekali ya. Oke, jadi bisa dimengerti ya bahwasanya momentum itu sangat banyak kita jumpai di penerapan sehari-hari gitu ya, bahwasanya ketika benda itu bergerak dengan kecepatan tertentu secara fisika, artinya benda tersebut memiliki besaran momentum. Oke. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu terkait impuls ya. Nah, impuls, oke. Impuls itu merupakan dari definisinya ya, yaitu gaya yang bekerja terhadap selang waktu tertentu. Nah, ini momentum dan impuls sebetulnya berkaitan sangat erat gitu ya. Contohnya bagaimana? Di sini kita lihat ya, ada sebuah pemain baseball ya, yang mana pemain ini akan memukul bola. Nah, ketika bola itu datang mengenai pemukul, maka pemukul akan memberikan gaya terhadap bola tersebut sehingga bola tersebut akan bergerak ya. Bola tersebut akan bergerak. Nah, ketika pemukul memberikan gaya pada bola, maka bola tersebut akan bergerak ya, yang mana maka impulsnya itu diperoleh dari perkalian antara gaya dengan waktu ya, perubahan selang waktu. Nah, yang dimaksud dengan perubahan selang waktu itu apa ya? Di sini coba diperhatikan ada sebuah grafik yang mana grafik di sini menunjukkan hubungan antara gaya terhadap waktu. Ya, jadi selang waktu di sini titik awal, ini waktu awal itu waktu di mana terjadinya kontak antara pemukul dengan bola saat T-nya itu awal, T awal ya di sini. Kemudian ketika diberikan gaya tertentu, maka bola tersebut akan melambung sampai ke titik puncak. Nah, kemudian ketika bola itu terlepas gitu ya, maka dia akan berakhir sebagai T akhir. Nah, maka daerah yang diasir di sini itu menunjukkan besaran impuls, besarnya impuls. Ya, ini contoh kasusnya seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian lanjut. Kemudian bagaimana sih kita mau mengetahui hubungan antara momentum dan impuls? Nah, caranya yaitu dengan mengacu pada hukum 2 Newton. Nah, sebelum kita membahas momentum dan impuls, kita review ya kembali ya materi minggu lalu ya. Minggu lalu itu kita membahas terkait hukum Newton. Nah, ada yang tahu tidak di sini untuk menentukan hubungan antara momentum dan impuls ini mengacu pada hukum 2 Newton ya, karena bendanya itu bergerak, memiliki percepatan. Nah, saya mau bertanya nih, adakah yang masih ingat hukum 2 Newton itu apa? Oh iya, gimana Mbak? Dua Newton itu perbandingan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya dan dibagikan dengan massa. Oke, kalau misalkan secara matematisnya, boleh minta tolong dituliskan di papan tulis? Iya, silakan Mbak. Oke, tadi definisinya betul ya, bahwasanya ini silakan Mbak. Oke, coba dituliskan. Oke, terima kasih Mbak Sinta ya.
Oke, hukum 2 Newton itu adalah percepatan sebuah benda itu diperoleh dari gaya terhadap masanya, ya, perbandingan antara gaya dengan massa. Nah, sekarang kita untuk mengetahui hubungan antara momentum dan impuls itu kita mengacu pada rumus impulsnya dulu ya, bahwa I itu apa? I itu adalah F dikalikan dengan delta T. Nah, F di sini ya, F di sini itu adalah kita bisa menggantikannya dengan penjabaran dari hukum 2 Newton. Ya, kalau misalkan kita jabarkan, maka F-nya itu adalah M dikalikan A. Ya, ini adalah persamaan pertama. Nah, kalau misalkan kita kembali bahwa impuls itu apa? F sama dengan delta T. Nah, di sini F-nya kita ganti. Ya, kita rubah. Bahwasanya F itu diperoleh dari M dikalikan A dikalikan dengan delta T. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, ya, ini apa? A-nya itu kita bisa rubah, yaitu dengan menghitung percepatan rata-rata. Ya, yang mana A-nya itu kita rubah menjadi delta V per delta T. Ya, percepatan itu diperoleh dari kecepatan dibanding dengan perubahan waktunya. Sehingga bagaimana? Sehingga kalau seperti ini, tinggal kita akan saling menghilangkan, ya, coret. Oke, sehingga apa? M dikalikan dengan delta V. Nah, massa dikalikan dengan kecepatan itu apa tadi pembahasannya? Dia akan menghasilkan momentum, ya. Karena di sini adalah perubahan kecepatan, maka di sini impuls itu akan sama besar nilainya dengan perubahan momentumnya. Maka di sini I itu akan sama dengan delta P. Ya, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, makanya diperoleh seperti ini, persamaan ini. Ya, I sama dengan delta P. Kalau kita jabarkan satu persatu, persamaan I itu F kali delta T, sedangkan delta P-nya itu adalah selisih antara momentum akhir dikurangi dengan momentum awal dari benda tersebut. Seperti itu ya, jadi korelasi antara impuls dan momentum. Nah, sekarang next. Nah, yang perlu kalian ketahui gitu ya, selain ada yang namanya hukum kekekalan energi ya, kita akan membahas bahwasanya di dalam momentum juga terdapat hukum kekekalan momentum. Bunyinya seperti apa? Yaitu jumlah momentum sebelum tumbukan akan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Ya. Nah, ada yang tahu tidak ya? Tumbukan itu apa? Iya, gimana? Tumbukan itu apa? Tumbukan itu interaksi antara dua benda yang memiliki kecepatan tertentu, Bu. Oh iya, betul. Jadi syarat terjadinya tumbukan ya, syarat terjadinya tumbukan itu ketika ada dua buah benda atau lebih ya. Tidak biasanya objeknya itu tidak hanya dua benda tapi bisa juga lebih. Ketika saling berinteraksi dengan kecepatan tertentu, itulah yang dinamakan dengan tumbukan. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada sebuah mobil melaju misalkan, kemudian ada sebuah motor melaju dengan arah yang berlawanan, kemudian istilahnya itu supaya mudah dipahami itu bertabrakan, itu juga termasuk dalam tumbukan. Ya, ini untuk memudahkan pemahaman saja. Itulah contohnya. Nah, dari contoh itu yaitu berlaku hukum kekekalan momentum. Yang mana hukum kekekalan momentum itu merupakan jumlah momentum sebelum bertumbukan. Kalau misalkan kasusnya itu tadi tabrakan, berarti momentum sebelum bertabrakan akan sama besar ketika setelah bertabrakan. Maka di sini sebelum itu dinyatakan sebagai sigma P, setelah itu dinyatakan sebagai sigma P aksen. Kalau kita jabarkan, ini misalkan bendanya itu ada dua.
maka P1 plus P1 sama dengan P2 aksen plus P1 aksen plus P2 aksen. Kalau kita jabarkan nanti persamaannya seperti ini. Nah, dalam sebuah tumbukan itu tadi kasus ya, kasusnya dua buah benda itu saling melaju. Nah, tapi yang namanya bertumbukan atau bertumbukan itu tidak hanya dua buah benda yang memiliki kecepatan. Ada juga misalkan benda satunya diam, benda duanya itu memiliki kecepatan tertentu menuju ke benda A. Maka itu juga dinamakan dengan bertumbukan ya. Cuman apa? Ketika kasusnya bendanya diam, maka otomatis kecepatannya itu 0. Nah, di dalam sebuah momentum itu arah dari kecepatan itu sangat berpengaruh ya. Kita perhatikan arahnya. Ketika dia arahnya itu ke kanan, otomatis nilai kecepatannya itu akan positif. Tetapi kalau dia bergeraknya ke kiri, maka nilai kecepatannya itu negatif. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini ada sebuah contoh soal ya. Di sini ada sebuah massa 16 gram melaju dalam arah X positif dengan kecepatannya itu 30 cm per second. Sedangkan massa kedua itu 4 gram bergerak dengan arah negatif X. Nah, kecepatannya itu 50 cm per second. Kedua massa itu bertumbukan dan sesudah tumbukan kedua benda tetap bersatu. Berapakah kecepatan sistem sesudah tumbukan? Kalau ada soal seperti ini, maka kita perhatikan di sini ada keterangan bahwa kecepatannya itu X positif ya. Maka di sini massa 16 gram itu merupakan massa 1 ya, massa 1. Sedangkan massa 2-nya itu adalah 4 gram. Nanti kita konversi seperti itu ya. Oke, nah nanti dari gram kita konversi ke kilogram. Nah nanti dari kecepatan V1-nya dia positif, maka di sini positif 30 cm per second. Jangan lupa dirubah ke dalam satuan SI, ya. Nah kemudian di sini massa 2-nya juga jadi 0,004 kilo. V2-nya itu menjadi negatif 0,05 meter per sekon. Kenapa negatif? Karena di sini arahnya bergerak ke negatif X. Ya, setelah itu kita disuruh menghitung apa? Kecepatan benda 1 dan 2 sesudah tumbukan nilainya sama. Artinya apa? Di sini artinya ketika dia bergerak kemudian bertemu, maka kedua benda tersebut menempel. Sehingga apa? Kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah bertumbukan nilainya sama besar. Ya, maka tinggal di sini kita masukkan saja. Ya, M1V1 plus M2V2 sama dengan ini ya. Ingat kuncinya di sini dia bergerak bersama-sama, dia menyatu. Maka di sini kecepatan 1 dan kecepatan 2 setelah tumbukan kita definisikan sebagai V12 aksen. Ya, sehingga di sini tinggal kita jumlahkan ya, kita jumlahkan dan kita kalikan, maka diperoleh nilai kecepatan setelah tumbukan antara benda 1 dan benda 2 itu nilainya sama besar, yaitu berapa? Nilainya adalah 0,14 dalam satuan meter per second. Ya. Oke ya. Nah, selanjutnya jadi tumbukan itu ada macam-macamnya ya. Oke. Yang membedakan apa? Yaitu koefisien restitusi tumbukan. Koefisien restitusi itu apa? Yaitu derajat kelentingan suatu benda ketika bertumbukan. Oke. Nah, jenis tumbukan itu ada 3. Yang pertama lenting sempurna, lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang membedakan apa? Yang membedakan sebetulnya energi setelah bertumbukan. Ya. Nah, selain itu juga koefisien restitusinya. Jika tumbukan lenting sempurna itu koefisiennya adalah 1, tumbukan lenting sebagian itu antara 0 sampai dengan kurang dari 1, sedangkan untuk tumbukan tidak lenting sama sekali itu koefisien restitusinya itu sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian secara matematis itu koefisien restitusi tumbukan itu dapat kita peroleh dari
perbandingan antara kecepatan setelah bertumbukan dengan kecepatan sebelum dua benda itu bertumbukan. Nah, kalau misalkan kita nyatakan, dia rumusnya adalah E sama dengan negatif kurung buka kurung tutup V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2 aksen, gitu ya. Jika misalkan nanti di soal diketahui nilai koefisien restitusinya, maka tinggal dimasukkan saja mengacu pada ketentuan ini, ya. Pada tabel ini tergantung nanti jenis tumbukannya itu apa. Oke. Nah, kemudian akhir itu adalah latihan soal. Di sini latihan soalnya sebagai tugas mandiri di rumah. Nanti ada 3 buah soal, silakan nanti dikerjakan di rumah. Kemudian nanti dikumpulkannya minggu depan, ya, setelah atau ketika perkuliahan akan dimulai, ya. Mungkin itu saja ya perkuliahan kita hari ini untuk pembahasan terkait momentum dan impuls. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat terkait pembelajaran mata kuliah Fisika 1 di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Fisika 1 Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.